di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, dia ditalak statusnya karena 1 bulan lalu dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, dia bilang, aku mau udahan sama kamu, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Setelah heboh kabar dugaan selingkuh yang berujung gugatan cerai dari sang istri Oki Agustina, Gunawan Dwi Cahyo akhirnya muncul di Jakarta dan angkat bicara kemarin. Sepak bola yang pernah bermain di berbagai klub di tanah air ini langsung membantah keras tudingan perselingkuhan yang dilontarkan Oki yang dinikahinya 12 tahun lalu. Meski tak menampik keberadaan fotonya bersama seorang wanita di acara CFD Kediri, namun lagi-lagi Gunawan membantah semua tudingan miring yang diarahkan kepadanya, termasuk kabar pernikahan sirinya dengan wanita tersebut. Lantas, apa alasan Gunawan berada di tengah keramaian bersama sang wanita? Dan benarkah Gunawan juga akan melaporkan akun fake yang menyebarkan foto maupun video yang membanding-bandingkan perempuan itu dengan Oki? Berikut penjelasan Gunawan Dwi Cahyo yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya kemarin. Kalau masalah itu saya nggak tahu, itu hanya Tuhan dan Dia yang tahu ya. Tapi yang namanya seorang suami dan si perempuan itu juga seorang istri, jalan berdua tanpa sepengetahuan suami dan istri masing-masing, ya saya nggak tahu deh. Setelah saya tanya ternyata si perempuan pun jalan dengan suami saya tanpa sepengetahuan suaminya. Setelah saya tanya ternyata si perempuan pun jalan dengan suami saya tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Jadi bukan karena perselingkuhan ini. Dan itu salah. Perempuan itu teman biasa aja sih. Yaudah kita cuma jalan terus beli makanan yang seperti itu aja sih. Sebatas itu. Selama ini kan saya diem dan pendam. Jadi dan kemarin dengan yang berita yang seperti itu, terus banyak yang neken di aku semua dan ya mungkin saya drop dan enggak ada yang niatan buat menikah poligami atau apa, itu enggak ada sih, enggak ada. Ya sebenarnya ini bukan kita ya ketemu tapi emang di tempat umum gitu, bukan yang ayo kita ketemu di tempat sepi atau enggak ada niatan itu, karena emang kita enggak ada yang lebih lah gitu selain pertemanan aja. Sebenarnya sih dia kan ada kerjaan apa gitu. Sebenarnya tuh awalnya tuh dia mau niat mau endorse ya, sempat yang kayak gitu. Dan itu kan yang bicara itu kan di akun yang akun fake itu, yang membuat jadi besar yang seperti ini. Ada masalah yang dibesar-besarkan di media sosial itu, jadi bikin opini orang seperti itu gitu, padahal nggak ada sama sekali. Itu udah dibicarain sama penasihat hukum saya tadi, nantinya bakal diproses dengan hukum gitu, karena itu udah meresahkan lah gitu. Dan sekarang udah bawa foto-foto saya sama Oki udah ditutup. Kalau emang itu benar saya sama perempuan yang itu, ya dia nggak usah ditutup pakai love segala, yang saya udah tahu itu gitu. Dan pastinya itu buat orang jadi opini yang lain. Menepikan semua sangkaan yang dilontarkan Gunawan, toh sebelumnya Oki sudah lebih dulu memaparkan fakta jika ia memang sudah lebih dulu ditalak oleh sang suami. Adapun alasan yang dilontarkan Gunawan saat menalak ibu dari seorang anaknya itu justru terkesan absurd. Ya, menurut Oki, Gunawan menceraikannya dengan alasan karena jodoh mereka memang sudah selesai. Lalu apa kata Gunawan? 1 bulan yang lalu, tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, dia ditalak statusnya karena 1 bulan lalu dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, dia bilang, aku mau udahan sama kamu. Alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Kenapa saya mengeluarkan kemarin sebelum berita yang seperti ini tersebar, itu tuh saya emang udah ada banyak hal yang ingin bercerai sama istri sendiri gitu. Karena itu ada hal yang mungkin nggak bisa saya ungkapin di sini karena itu kan masalah keluarga saya, jadi bukan buat
semua buat publik, konsumsi publik. Dia bebas bicara apapun, nggak ada masalah, ya itu hak dia. Dia bebas bicara apapun, nggak ada masalah, ya itu hak dia. Aku nggak bisa, gini loh, aku juga nggak bisa memaksakan dia harus mengakui atau mengebohong atau apapun ya. Ya setiap orang dia juga punya hak untuk bicara, itu hak dia gitu. Ya udah. Dan Gayung pun bersambut. Lantaran Oki pun tak lagi mau mempertahankan rumah tangganya dengan sang suami yang dibuktikan dengan langkahnya menggugat cerai Gunawan di Pengadilan Agama Bogor. Bahkan Oki menegaskan jika dirinya sudah siap sepenuhnya untuk hadir di persidangan yang akan digelar hari ini dan juga menyandang status janda untuk kali kedua. Insya Allah datang sidang Mas Gunawan. Jadi kami mendampingi untuk memberikan musnah supaya tetap menjalaninya. Kalau komunikasi sampai sekarang baik-baik aja sih, masih yang kayak tadi masih komunikasi tentang nanti sore mau ketemu Miro karena saya sampai habis persidangan kan harus balik gitu. Terus itu dia ngizinin dan nanti sore ketemu, mungkin habis malam habis sholawatan Miro balik, saya tinggal di situ. Ya datang. Pokoknya ya itu hak dia lah, aku sih no comment. Yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai. Kisruh rumah tangga Oki dan Gunawan tentu saja juga menyeret nama Kiesha Alvaro, anak sulung Oki dari pernikahan pertamanya dengan Pasha Ungu. Selain mengungkapkan kekecewaannya lantaran lagi-lagi sang bunda harus menyandang status janda, Kiesha juga menyoal janji Gunawan sebelum menikahi sang bunda dulu yang tidak akan menyakiti Oki. Lantas apa tanggapan Gunawan atas kekecewaan putra sambungnya itu dan juga janjinya dulu yang kembali disoal oleh Kiesha? Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Udah. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin ya berarti bukan laki-laki. Kecewa iyalah, pastilah kecewa. Mungkin dia jadi pelajaran lagi buat bunda. Jadi gimana bun? Maksudnya terus mau ngomong terame. tadi mau nyelotok, tapi mikir ngomongin nggak ya? Ya udah nggak jadi. Ya pokoknya bunda, udah. Aku udah bilang sama bunda sih, udah bun, abis ini sendiri aja udah. Ya namanya anak pasti kan melihat bundanya gagal lagi pasti kecewa dan aku juga mengerti itu gitu dan di sini saya cuma hanya berusaha sebaik mungkin jadi orang tua, makanya saya tetap mengajarkan hal-hal yang positif di luar di dalam gitu karena itu buat bekal anak-anak aja gitu. Pasti ya saya namanya anak-anak lah gitu. Dan saya juga nggak bakal sakit hati pun nggak. Doakan saja proses saya ini berjalan lancar, semua cepat selesai dengan baik, tidak ada masalah apapun. Kalau dia mau membantah atau apapun itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Kini nasib Gunawan Dwi Cahyo justru ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Karena selain digugat cerai sang istri, pesepak bola dengan posisi pemain belakang atau back ini juga sudah diputus kontrak atau diberhentikan oleh klubnya Persik Kediri. Pemutusan kontrak atau pemberhentian itu disampaikan langsung manajemen Persik Kediri di akun resmi klub, seraya mengucapkan terima kasih kepada Gunawan atas kontribusinya selama ini terhadap klub berjuluk Laskar Jayabaya tersebut. Lantas apa tanggapan Gunawan atas pemutusan kontrak tersebut? Sebenarnya bukan lama preskonnya Mbak. Jadi gini, kalau dalam atlet kan mesti ada indisipliner Mbak ya. Aturan-aturan yang kita tidak boleh masuk dalam media secara sembarangan. Jadi Mas Gunawan masih mengkaji itu ke manajemen, masih izin ke manajemen, masih mengkonfirmasi itu ke dalam, gitu sejauh mana batasan-batasannya. Jadi kalau udah atas batasan baru kita menyatakan itu. Karena kalau mohon maaf atlet itu kan tidak boleh sembarangan, nah, gitu. Saya drop dan nggak bisa berpikir lah itu dengan latihan aja itu
mungkin aku banyak izin karena nggak bisa dengan kondisi seperti itu saya latihan tuh nggak bisa. Gitu. Mbak Oki ke sidang. Aku datang insya Allah. Jadi kita ketemu di sidang aja besok ya. Dari nasib naas Gunawan Dwi Cahyo yang setelah digugat cerai sang istri, ia pun harus rela diputus kontrak oleh Persi Kediri. Sesaat lagi akan hadir eksklusif cara Ruben Onsu tepis kabar miring dengan liburan bersama keluarga. Seperti apa keseruan liburan ala keluarga Ruben Onsu kali ini? Dan seperti apa pula jawaban Ruben terkait isu miring yang menyasar sang istri dan putranya Onyo?